cuma gara-gara sayang. Kalau misalnya orang yang sayang sama kalian nggak mungkin mau kalian sakitin. Halo, selamat siang. Jadi kita di sini mau membahas tentang healthy and toxic relationship pacaran di masa remaja. Perkenalkan, nama aku Ade Soraya dari jurusan Psikologi. Dan perkenalkan, saya Franciscus Kadiwanu dari jurusan Psikologi. Jadi kita sekarang punya narasumber. Kak, silakan perkenalkan namanya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Eunike Ventuna. Saya sekarang mahasiswi semester 6. Oke. Jadi kita langsung bahas aja nih. Pacaran di masa remaja. Menurut kakak tuh gimana sih? Boleh nggak sih sebenarnya remaja buat pacaran? Ada gunanya atau cuma wasting your time? Hanya sekedar pacaran aja. Oke. Pacaran ya, kalau berbicara soal pacaran itu berarti suatu persiapan perkenalan menuju pernikahan ya. Jadi istilahnya pacaran itu adalah suatu tahap pengenalan, suatu tahap di mana ada dua orang yang saling bertemu untuk saling mengenal lebih jauh untuk mempersiapkan pernikahan mereka. Pacaran itu sebenarnya aslinya seperti itu. Tapi sekarang banyak sekali anak remaja, bahkan bukan cuma anak remaja, anak SD pun sekarang sudah ada yang pacaran. Itu karena itu kurang tahu sebenarnya itu mereka mau ngambil motivasi pacaran itu sebagai apa. Tapi saya punya adik dan bertanya-tanya kepada dia, kira-kira itu motivasi pacaran anak remaja itu apa? Terus dia bilang kalau karena suka. Ya. Terus karena suka bilang, kok suka nah, suka nah. Terus selain itu bilang supaya ada teman motivasi, ada teman untuk yang bisa saling push, yang bisa saling dorong satu sama satu. Karena kalau misalnya dalam satu kelas itu kan nanti biar begini contohnya, dapat ujian, dapat soal, dapat PR di setiap mata pelajaran, itu nanti punya dorongan untuk pokoknya nilai harus bagus. Ini kalau nilainya jelek pasti malu nih sama pasangan. Gitu. Jadi untuk anak remaja sendiri, untuk anak remaja mungkin mereka mengambil mengambil keputusan untuk pacaran untuk sebagai dorongan, untuk sebagai motivasi masing-masing dari keduanya. Tapi ya tidak sedikit juga anak remaja yang sekarang mengambil keputusan pacaran bukan untuk sembarang pacaran, tapi mereka memang niat dari dalam hati. Buktinya ada yang langgeng dari SMP sampai sekarang. Itu kalau di TikTok tuh yang GH Alda, mungkin tahu mereka. Itu mereka juga salah satu contoh yang buat saya sedikit tercengang. Wah, iya, pacaran dari SMP, SMA dan sekarang sudah lulus bersama, masuk kuliah dan luar biasa. Jadi tidak sedikit orang juga sekarang yang masa remaja yang menggunakan masa remaja untuk berpacaran untuk main-main saja. Ada yang tetap serius juga. Gitu. Itu menurut saya sih. Terus kalau misalnya kakak ada pengalaman pacaran nggak di masa remaja? Itu tujuannya buat nikah atau buat seneng-seneng aja? Gitu. Kalau pacaran baru satu kali. Iya. Pacaran baru satu kali. Dari dulu papa mama sudah mengajarkan untuk kalau mau bangun hubungan dengan orang itu jangan gonta-ganti pasangan. Iya benar. Jangan gonta-ganti pasangan. Ya. Jadi kayak misalnya kalau orang Kupang bilang satu orang satu sampai nanti ya. Jadi karena sudah ditanamkan kayak gitu sejak kecil, akhirnya saya juga menekankan kepada diri sendiri, menanamkan kepada diri sendiri untuk harus satu sampai selamanya. Tapi ternyata yang satu kemarin itu tidak sampai selamanya. Gagal. Isinya gagal karena ya namanya membangun hubungan, keduanya harus punya effort yang sama. Tapi kalau misalnya salah satu saja yang sudah kasih effort, berarti harus diselesaikan. Harus diselesaikan. Kenapa jadi curhat? Begitu. Oke. Kalau misalnya dari Fran sendiri ada pengalaman pacaran yang menjengkelkan mungkin? Mungkin dari saya sendiri terkait pacaran, ya pernah sih saya pacaran pada waktu SMA. Di sini mungkin pacaran sendiri tidak timbul dari hati saya, tapi karena saya melihat dari orang lain, wah teman-teman saya pada punya pacar nih, bagaimana dengan saya? Wah, kayaknya saya harus mulai masa pacaran saya nih. Saya melihat, tapi seorang sosok perempuan yang saya temukan pada saat itu tuh benar-benar adalah orang yang saya suka. Jadi kami anak sekolah nih. Jadi saya memberanikan diri untuk
pertama mendekatkan diri dengan dia. Setelah itu saya sudah merasa bahwa kayaknya ada suatu peluang untuk saya, dan juga kayaknya dia juga ada rasa dengan saya. Makanya dari situ saya memberanikan Saya diri ya harus ya. Oke. Memberanikan diri untuk membentuk pasangan. Pertama kami memulai secara perlahan. Memang setiap Itu pacaran, pas umur berapa tuh? umur berapa tahun ya? Pokoknya saya kelas 10 lah. Kelas 10. Ya, kelas SMA. 10. Oke, SMA. Dan itu mungkin terkait pacaran ya tidak ada juga sih bilang untuk seriusnya, tapi hanya sekedar mau menjalani. Tapi berjalan beriringnya waktu, Sering berjalannya waktu. Iya. Kita tumbuh gitu kan. tumbuh, tapi langsung awal-awal yang ya saling perhatian, terus satu sama lain mulai renggang. Iya Kak. Makanya saya juga merasa bahwa mungkin karena segi jaraknya juga, atau ada perubahan. LDR mungkin. ya? Iya, LDR. Oh, LDR. masih SMA udah LDR loh. Gila. Oke, kan basis sekolah aku kan asrama juga, makanya di dalam asrama itu khusus untuk pria saja, tidak campur. Jadi makanya itu juga mungkin itu salah satunya. Terus tidak sering ketemuan, mungkin itu juga. Kan pada saat kami memulai pacaran itu bukan dalam sekolah, tapi pada saat liburan, karena sekolahku kan berbasis asrama, dan di situ hanya khusus untuk laki pria saja. Jadi perempuan tidak sama-sama dengan kami di situ. Hanya mungkin gurunya saja yang perempuan, tapi untuk siswinya tidak ada. Siswanya. Kok siswi? Ya, Siswa dong. siswa saja. Aduh, iya. Jadi terakhir kami memutuskan untuk putus saja, karena saya juga merasa bahwa percuma saja kalau kita tetap mempertahankan hubungan tapi tidak ada saling kontak Iya, atau nggak ada komunikasi. Ya, komunikasi. Ya sama saja ketika saya memulai atau menemukan seseorang yang baru menurut saya itu pas, dan saya merasa tertekan bahwa kan saya masih punya pacar. Tetapi pacar saya kan tidak menganggap saya lagi, terus komunikasi tidak ada. Ya sudah hilang kabar istilahnya. Iya. Begitu. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk beranikan diri untuk mengakhiri, dan ya yang walaupun kami mengakhiri tapi komunikasi kami ya tetap ya baiklah sekarang. Sampai sekarang. Ya. Wih, keren sekali. Ya. Berapa tahun nih? 4 tahun berarti ya? Berapa tahun pacaran? Itu tidak sampai 1 tahun aja. Ya, Tapi kalau misalnya sampai sekarang masih berhubungan baik sih, Ya. ini ya. Ya, 1 tahun saja. Berarti bisa diambil kesimpulan kalau komunikasi itu sangat penting dalam Ya, pacaran. betul. Terus juga faktor kenapa banyak orang pacaran di masa remaja itu karena kebawa arus. Iya, Iya, betul. Mereka kan ngelihat banyak orang pacaran, jadi pengen pacaran juga. Ya mungkin itu sih. Makanya banyak Di saat banget. hatinya belum siap kan, kalau Iya. pacaran itu saat kita sudah ambil suatu komitmen sama orang lain. Iya. Berarti emang di situ kita harus benar-benar taruh bisa dikatakan setengah kehidupan. Iya. 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 Iya sih. Karena makanya orang-orang bilang kalau mental kamu belum siap untuk pacaran, mending jangan dulu gitu. Nah maka dari itu jangan pacaran pas masa remaja karena mental belum terbentuk Iya, sempurna. belum siap juga jangan coba, nanti bikin Iya. luka yang ada. Soalnya patah hati tuh bener-bener, aduh. Iya. Orang-orang menganggapnya patah hati cuman ya udah patah hati aja, cuman efeknya tuh bisa Jalan-jalan. sampai bertahun-tahun gitu, Iya, traumanya benar itu loh sekali. jadinya. Efeknya, apalagi dari masa remaja kan, Tapi efeknya sampai gede. tapi itu masih mending ambil keputusan untuk berpisah daripada orang yang Iya. tetap mempertahankan tapi jatuhnya toksik. Nah pinter nih, Iya. harus dicontoh, tapi pacarannya jangan. Iya, jatuhnya toksik. Soalnya sekarang tidak sedikit orang yang membangun hubungan dengan penuh ketoksikan. Nah ini nih pacaran toksik Toksikan. nih, kita ngomongin pacaran Ini kira-kira toksik penonton sekarang. pada toksik nggak ya? Nih kalau misalnya ada yang toksik, coba introspeksi diri. Iya. Saya. Iya, benar sekali. Dan bicara tentang toksik sendiri kan itu artinya sudah ada sesuatu yang sangat berbau-bau negatif dalam hubungan. Contoh terkecil itu seperti diteror setiap saat. Bukan berarti tidak saling berkomunikasi. Maksudnya di sini diteror tuh kalau orang Kupang, lu boleh di sini, lu boleh di sini. Ah, iya. Nah, lu Diatur atur ya, diatur-atur. di kayak seperti itu. Terus sebenarnya kalau dalam membangun hubungan itu saling pegang akun sosial media itu juga salah satu bagian dari toxic juga sebenarnya. Tapi tidak sedikit orang juga yang menganggap bahwa
kok ketong yang bangun hubungan, nah ketong pun keputusan Kayak- begini, Iya, iya, kan iya. orang Kupang begitu Kayak kan. merasa hak milik gitu ya. Merasa hak Padahal baru milik. pacaran kan. Gitu, terus saling ngecek HP pasangan. Itu tanpa tidak sengaja itu sudah sedikit-sedikit masuk ke dalam bagian toksik tuh, karena kan itu sebenarnya privasi dan tanpa tanpa disadari itu sudah membuat pasangannya kayak kayaknya dia rasa percayanya tidak ada Iya, gitu tidak. sama saya, jadi dia terus ngecek itu membuat dia merasa tidak nyaman juga secara tidak langsung begitu. Mungkin ada pengalaman toksik juga. Kok jadi gue tanya? Gak apa-apa, cerita aja kan sharing gitu kan. Mungkin untuk pengalaman toksiknya tidak ada yang saya alami sendiri, tapi Nggak pernah ngalamin? Nggak pernah alami, tapi pernah saya mendengar cerita bahwa itu dari teman saya, tapi saya tidak menyebutkan siapa ya. Tapi di sini ada sebuah kesan juga yang saya dapatkan bahwa kalau pasangan tuh, kalau sebuah perasaan tidak benar-benar ada dan hanya sekedar mulai pacaran, kan ada remaja nih yang mulai pacaran karena sekedar ada maunya, ya kan Kak? Misalkan dia hanya mau pacaran karena dia ingin supaya apapun yang saya butuhkan dia kasih, atau pasangannya nih dia punya segalanya, jadi makanya dia mau. Nah dari situ dia akan meminta apapun tuh, dan mungkin ada salah satu pihak yang benar-benar serius, dia kira bahwa dia perlakukan saya ini serius, tapi ternyata di balik itu ada sesuatu yang dia inginkan tanpa adanya perasaan yang benar-benar untuk mengarahkan mereka tuh untuk menjadi pasangan yang bagus gitu. Jadi menurut saya bahwa di sini ada satu poin bahwa ada satu pihak yang dirugikan begitu, karena dia hanya mau ingin memenuhi kebutuhannya sendiri, apa yang diinginkan tanpa memikirkan orang lain kok. Bahwa ya apapun saya ingin dia harus penuhi, kalau dia tidak penuhi ya putuskan aja, atau kapan saja apapun kesusahan saja harus penuhi. Jadi menurut saya bahwa ini sebenarnya toksik yang menurut saya bahwa terlalu memaksa keadaan orang lain. Yep. Ya, Bener. memaksakan Jadi dia pacaran cuman mau menuhin egonya gitu. egonya ya? saja. Ah, Oke, iya. gitu. Bahkan ada cerita temanku tuh yang dia berpacaran karena supaya ada yang catat tugas. Iya, Aduh, betul. itu nyebelin banget. Demi Allah itu nyebelin banget. Ada yang supaya tiap kali ujian itu ada catatan yang bisa dia pegang. Iya. Karena dia Itu. malas catat selama pembelajaran berlangsung kan. Dan itu toksik bukan sih? Toksik lah. Toksik Iya ya kan, kan? dia ngerjain urusan yang bukan punyanya sendiri ya. Sampai diperlakukan kasar oleh sang lelaki kepada sang wanita, karena dan wanitanya bertahan karena faktor sayang. Terus ada juga yang sampai maki-maki, itu toksik kan. Jelas. Jadi buat teman-teman perempuan di luar sana, ingat kita sudah punya hak perempuan, Kartini sudah memperjuangkan itu. Kita punya harga diri yang harus dipertahankan. Jangan sampai karena jangan sampai yang dikatakan, yang dibilang sayang itu jangan kembali harga diri kita. Iya, benar. Seperti itu. Jangan sampai lupain kodrat kita lah. Benar. Jangan melukain harga diri cuman gara-gara sayang. Kalau misalnya orang yang sayang sama kalian nggak mungkin mau kalian sakit. Itu ya. Aduh. Kalau dia benar-benar sayang berarti dia tidak akan Nyakitin menyakiti kalian. Iya. Keluar terus sampai day itu. Boleh tuh. Aduh. Sebenarnya kalau misalnya pengalaman toksik sih, aku juga nggak pernah ngalamin ya. Pernah sih dulu diselingkuhin. Cuman, aduh. Sebenarnya itu yaudah udah amat, masih remaja gitu, masih masa-masa orang otak belum berkembang sempurna gitu kan, dilupain aja. Tapi aku sering banget dapet curhatan dari temen-temen tentang hubungan toksiknya ini berbagai banyak. Kalau misalnya dijabarin kayak kereta nih, panjang banget soalnya. Yang paling pertama tuh pacarnya posesif. Ini udah basic banget ya. Iya sih. Hubungan toksik Iya. pasti posesif. Cowok-cowok sebenarnya posesif nggak apa-apa, cuman jangan sampai ngerugiin gitu kan. Jadi gini, kan aku pernah main sama ceweknya ini, temen-temenku ini ceweknya main di rumahku sampai malam kan, sampai malam tuh sampai jam 8 lah. Tapi cowoknya ini ngabarin terus, jadi dia tuh minta buat dikabarin terus. Cowoknya nggak mau kalau misalnya ceweknya ngabisin waktu sama orang lain lebih banyak dari dia. Gitu, which is kalau misalnya girls time kayak main sama temen cewek kan ya udah nggak apa-apa kan, kita ngabisin waktu sama temen cewek nggak apa-apa gitu loh. Cuman terus habis itu dia tuh kayak iri gitu loh cowoknya tuh pokoknya nggak mau itu, saking aku
aku juga gak habis pikir itu gimana sih pola pikirnya gitu. Misalnya dia nggak mau ngeliat ceweknya seneng, akhirnya cowoknya datang ke rumahku, aku udah marah gitu, aku udah di depan gerbang kayak ngapain kesini, jemput pacarku lah cowoknya gitu. Jadi tuh dan ceweknya tuh dan ceweknya tuh mau gitu loh. Yaudah aku pamit, takut pacarku marah. Akhirnya pulang deh mereka, terus aku setelah itu kayak aduh ya ampun, akhirnya Itu dia setia ngomong atau apa ya? itu bodoh sih. Bodoh ya? Bodoh sih. Ini sampai aduh nggak masuk akal banget gitu loh. Cowok tuh kayak kenapa sih sebenarnya Luar nalar ya. Udah cowok tuh kenapa sih suka posesif ceweknya? Ya pertama mungkin karena cowok posesif mungkin karena dia benar-benar sayang juga ya. Tapi di sini mungkin kontrol dirinya bahwa untuk penyampaian itu dia harus menjaga bahwa dia juga hanya harus tahu waktunya perempuan dia harus lakukan apa. Dia jangan segala sesuatu tuh jangan negative thinking bahwa dia percaya bahwa cewekku sayang sama aku, jadi aku percayakan aja ke dia apapun yang dia lakukan. Ya karena di balik itu kan dia juga punya aktivitas sendiri yang saya tidak ketahui. Misalkan dia seorang mahasiswi atau pelajar, ya otomatis ketika dia bekerja atau kerja kelompok atau mengerjakan tugas pasti dia harus berhubungan dengan orang lain. Atau bukan saja kan dengan teman perempuannya, tapi juga dengan teman laki-lakinya. Dan ya di sisi itu kita harus berpikir bahwa ya apain aja dia bergaul, karena ya tidak mungkin dia harus dengan saya terus. Dia punya kehidupan sendiri gitu sendiri kan? Ya. Dan juga untuk menikmati masa belajarnya, proses belajarnya di dalam itu dia harus bersama-sama dengan teman-temannya gitu. Jadi menurut saya di sini bahwa harus positif dalam artian bahwa kita harus mengetahui betul ya ini batasan-batasan kita ya, batasan laki-laki, batasan untuk kita punya pasangan juga bahwa dilakukan ini untuk mengerjakan ini. Dan juga dari setiap pasangan harus memberikan pesan atau komunikasi bahwa ini saya mau ke sini untuk bekerja tugas atau kerja kelompok atau ke kawan, mau ini ya kan. Kalau ada komunikasi pasti tidak ada saling curiga antara kedua pasangan. Benar. Okay. Jadi pentingnya bahwa tadi yang seperti kakak katakan bahwa ada komunikasi. Kalau adanya komunikasi pasti tidak ada saling kecurigaan di dalamnya, karena kita sudah adakan komunikasi sebelum kita berpergian kemanapun. Kita sudah kasih tahu bahwa saya kesini. Jadi kita tidak kepikiran dia jalan dengan siapa, karena dia sudah kasih tahu dia sama kawannya untuk kerja tugas gitu. Jadi dari sini kita bisa terhindar bahwa terhindar dari negative thinking untuk gitu. Jadi emang kunci pacaran yang sehat tuh komunikasi dan saling pengertian. Ya, pengertian. Itu penting banget. Dari ya sejauh yang kita sudah bahas ya. Yang bisa intinya itu tuh. Sementara. Bener. Nah, saling percaya juga. Percaya ya. Iya sih. Karena orang-orang awalnya terbentuk rasa posesif karena sebenarnya kalau menurut saya ya itu rasa kepercayaan yang sudah menurun. Tapi ada juga yang karena takut banget kehilangan gitu, bilang pokoknya kalau dia milikku dia harus terus ya bener. Iya kan, makanya kamu harus ada di sampingku, gimana pun dan kapanpun gitu kan. Iya betul sekali. Tapi ada cewek yang suka sekali kalau cowoknya posesifin dia. Suka sekali saling posesif gitu kan. Saling posesif. Ada yang seperti itu. Seperti misalnya ceweknya suka kalau dilarang-larang, cowoknya juga suka kalau dilarang-larang. Nah itu kayaknya mau dikatakan toksik juga, tapi keduanya kayak saling senang gitu. Jadi itu kalau itu masuk di kategori mana. Tapi yang jelas sepertinya mereka diambil kesimpulan kalau mereka tuh enjoy dengan hubungan mereka yang seperti itu. Mereka saling mutualisme ya, bukan sih? Jadi mereka bisa menikmati itu. Kalau misalnya cuma salah satu yang posesif tapi yang satunya kayak ngerasa tertekan dan B aja, tapi dia tetap bertahan karena sayang. Nah itu bisa dikatakan mungkin itu sudah sebenarnya secara tidak langsung mereka itu toksik, cuman karena mereka nyaman ya sudah lanjut saja gitu. Itu biasanya kalau misalnya bertahan karena sayang itu karena pacarannya udah lama sih. Udah bertahun-tahun. Kayak misalnya bentar lagi mau nikah nih, tapi ngerasa kayak cowoknya case-nya kayak selingkuh. Pacarnya udah let's say 10 tahun. Yang 10 tahun kan sayang ya kalau misalnya nggak nikah ya kan. 10 tahun kayak nyicil motor udah lunas itu kayaknya ya kan. Rumah juga bisa itu mah. Ada apa kan? Tapi
Terus gara-gara misalnya hamil seminggu lah, cowoknya ketahuan open BU. Tahu open BU? Tahu kan? Iya, Kayak gitu ketahuan di internet. Tapi udah nyiapin pernikahan, udah nyiapin resepsi segala macem, gedung udah dibayar. Jadi kayak yaudah sayang kamu. Enggak. Terus kayak apa, selain alasan sayang duitnya juga gitu. Jadi kayak dia berharapnya cowoknya tuh bakal tobat, padahal itu udah mau nikah, cuman cowoknya kayak gitu. Nah itu banyak banget guys kayak gitu. Bener sekali. Karena sayang waktunya. Makanya orang-orang tuh selalu bilang kalau cewek-cewek itu pakai hati, cowok-cowok itu pakai logika. Benar sekali. Bagaimana Bapak Saking Frans? ceweknya pakai hati, kadang-kadang cewek itu jadi bodoh. Aduh, gimana nih cowok tanggapannya? Ya, terkait pakai logika ya. Mungkin menurut saya bahwa karena dari sekian banyak, mungkin kebanyakan ceweknya ya yang tersakiti, bahwa kalau cewek merasa bahwa satu pasangannya dia benar-benar mencintainya, ya dia akan merasa nyaman, tergantung dari perlakuan dari pasangannya sendiri. Ya ada juga cowok sih, kalau misalkan dia benar-benar yakin bahwa oh cewekku sangat sayang sama saya, jadi saya juga setia. Tapi di balik itu kan dia juga melibatkan logikanya bahwa buat apa ya? Aku pacaran, aku bebas saja untuk pacaran. Ya saya mau dengan ini ya bebas. Mungkin karena dia belum menemukan yang benar-benar menjadi pasangannya ya. Itunya kualitas percintaan. Ya, Jangan mikir ya. kualitas Banyak kemungkinan percintaan. gitu Iya. ya. Dia kan merasa tidak nyaman kalau yang walaupun pacaran kadang muncul bahwa aduh saya belum nyaman dengan dia. Yang walaupun sayang, tapi lama-lama dia akan berpikir bahwa ketika dia melihat cewek lain atau yang lebih dari ceweknya, dia tidak berpikir bahwa cinta itu dibentuk. Dia tidak sempat berpikir ke situ, tapi dia merasa bahwa oh saya menemukan ini. Tapi sebenarnya kan harus dibentuk dulu untuk menjadi yang sempurna kan, untuk lebih baik. Kan tidak mungkin kita langsung mencari dan menemukan yang sempurna kan? Iya, benar. Karena cinta itu dibentuk. Kalau misalkan tidak dibentuk, ya sekali hancur ya hanyutlah semua kan? Itulah bedanya cowok sama cewek. Aduh, Cowok iya, pakai iya. logika, cewek pakai hati. Cewek pokoknya enggak seneng enggak cowok banyak kemungkinan gitu. Dan ini Dan ada yang kayak gini nih. Si cowok nih tahu si ceweknya tuh suka sekali, sayang mati, cinta mati sama cewek. Makanya itu si cowok itu mempergunakan perasaan tulus yang cewek itu kasih dengan dia bermain-main di luar sana. Bermain-main di luar sana ya. Terus nanti ceweknya tahu cewek itu sakit-sakitnya, tapi cowok datang dan meminta maaf dengan penuh penyesalan. Nah, ceweknya karena sayang maafin, tapi tanpa disadari hal itu terus ngulang. Makanya itu dinamakan toksik tuh. Sumpah itu toksik demi. Iya sih itu sumpah. Cewek tuh mau dibohongin sama cewek. Enggak Karena sih, dia faktor sayang itu sih. dia ngebohongin diri sendiri sih. Gitu. Dan akhirnya si cowok tuh dia senang begitu karena dia tuh pikirnya begini. Kalau kayak gini terus ya dia nggak mungkin bisa pisah dari dia dan aku, karena ya orang dia sayang kok sama aku gitu. Ya, itu ciri-ciri cowok yang harus dimusnahkan dari muka bumi ini. Tolong sana cowok-cowok yang Tolonglah, mau sendiri. Aduh, itu menyakitkan sekali loh, nyebelin sih, menyakitkan. asli. Makanya tips buat semua orang-orang di luar sana yang sedang membangun hubungan, jangan memberikan celah ada orang ketiga masuk, karena satu kali ada celah akan sering, itu akan menjadi sesuatu yang terbiasa. Karena perselingkuhan dan adanya orang ketiga itu adalah sesuatu yang bersifat candu. Sekali dia udah pernah kayak begitu, maka dia akan terus mau untuk mencari gitu. Jadi kalau tadi yang seperti Frans bilang kalau biasanya cowok seperti itu karena dia masih mau cari-cari, ya kan? Banyak cabangnya di mana aja nyebar jaring. Kalau cewek sebenarnya kalau itu kan pakai logika ya, itu tidak ada salahnya pakai logika, tapi sebenarnya harus pakai hati juga. Bener tuh. Nih, cewek begini. Kalau beta bisa mengejar dia, kalau saya bisa mengejar dia, kenapa tidak bisa bertahan sampai sekarang? Susah loh kejar dia begitu. Terus akhirnya harus menemukan yang baru, karena di atas langit itu masih ada langit. Kalau pakai logika sebenarnya seperti itu, di atas langit itu masih ada langit.
kalau sudah berani mengambil keputusan untuk membangun hubungan dengan seseorang, dengan hubungan dengan dia, berarti apapun kekurangannya itu menjadi sesuatu yang harus saya tutupi. Saya harus bisa menerima apapun yang menjadi kekurangan dia, gitu. Istilahnya saling melengkapi lah. Saling melengkapi. Ih, pembahasan Sangat berat ya bun. Padahal pacaran di masa remaja sama anak-anak. Tapi emang selingkuh tuh penyakit sih. Jangan pernah ngebawain diri sendiri. Dia mungkin bisa tobat kalau misalnya aku berusaha sebaik mungkin. Enggak, selingkuh tuh penyakit, pasti bakal diulangin terus. Jangan ngebawain diri sendiri. Oke, terus berpacaran di masa remaja sekarang tuh sering sekali muncul di FYP TikTok saya. Itu yang biasa orang-orang pada jalan di taman-taman kota gitu, taman-taman kota, tahu kan sih, di taman-taman kota, terus ketemu ada 2 orang cowok dan cewek yang jalan, terus nanti dikasih wawancara, halo ini siapa? Iya tahu. Itu lucu banget. Ketemunya di mana? Temen Facebook. Iya, temen Facebook. Ya. Gimana nembaknya? Udah dari chat aja. Lu mau nggak jadi sayang gitu. Lu mau nggak jadi pacar gue? Iya bener tuh itu. Kacau sih itu. Kok kira-kira mereka punya bayangkan orang yang belum kenal sampai 24 saja sudah langsung bisa timbul rasa sayang dan dengan begitu percaya diri dia takdirku. Itu dari mana coba anak kecil kayak gitu? Tapi tuh ada video cowok sama cewek, anak kecilnya. Cowoknya tuh rela-relain jadi tukang parkir buat biayain pacarnya gitu. Jadi kayak modal pacarnya, itu ramai banget, itu trending sih itu. Jadi cowok masih kecil itu, ya ampun, anak SMP kayaknya. Anak SMP berani jadi tukang parkir biayain pacarnya. Itu sayang apa gitu. Lu berapa umurnya? Cowok tuh kayak gitu. Hashtag lu udah buat apa untuk dia? Untuk umur sekarang gitu, masa alasan anak SMP. Itu salut sih, anak remaja tuh kayak ya ampun, anak remaja sekarang ya pikirannya tuh out of box gitu loh, ada aja idenya. Tapi dari sini kita bisa berpikir bahwa ketika memulai suatu hubungan tanpa adanya perencanaan, karena seperti tadi kan anak kecil, kalau kita lihat dari segi umur bekerjanya pasti belum cukup kan. Nah di sini mungkin kita bisa memberikan poin bahwa sebuah pacaran tuh kita memulai harus benar-benar siap. Ya, seperti anak kecil kan, dia harus dengan paksa diri untuk bekerja. Dan sebenarnya pada usia itu kan harus bersekolah dulu, terus harus mempersiapkan masa depan. Tapi karena dia memaksakan, mendahulukan cintanya bukan cita-citanya, jadi akhirnya itu yang terjadi. Iya sih. Jadi perlu adanya persiapan lah sejauh mungkin untuk ya bukan saja kita memikirkan cinta, tapi ada sesuatu yang kita siapkan ketika memulai suatu hubungan. Karena ketika menjalani hubungan itu bukan cinta-cinta saja, tapi kita juga harus menjamin kehidupan kita. Betul. Ya, Ada masalah juga kan. Iya betul. Terus dari segi berpikirnya juga kan turut mempengaruhi hubungan juga. Ketika belum terlalu dewasa atau belum terlalu hanya sekedar sayang. Kadang munculnya sayang itu awal-awal saja kayak sangat akrab, tapi sejalan beriringnya waktu, tapi antara kedua pasangan pasti akan merasa bahwa ada sedikit renggang pasangan mereka, hubungan mereka begitu. Jadi ya itu tadi perlu harus benar-benar dewasa dari segi berpikirnya ya. Kalau semuanya sudah terpenuhi, ya boleh deh untuk memulai. Jadi intinya pacaran ada saling membangun satu sama lain. Ketika saya berpacaran dengan dia, bukan saja dia, tapi sama-sama kita menjalani berproses bersama bahwa ya. Seperti perumpamaan perahu bukan sih? Iya. Satu perahu mendayung. Satu orang doang yang dayung kan susah sekali ya lajunya. Tapi kalau di mana perahu itu ada 2 orang yang senang. Ini karena dia. Nah kodanya ada 2 orang. 2 orang lebih lancar. Benar sih. Terus biasanya dalam hubungan itu toksik terjadi karena sudah tidak cocok lagi. Tidak cocok lagi. Lah, Itu parah sih. lu dari awal memang katanya tidak cocok lagi, sudah berbeda. Iya, lu dari awal memang beda. Iya sih. Tugas lu kan menyatukan dua Dua jadi kepala satu, kan. dua kepala jadi satu. Ya itu ya tugas lu gitu. Iya. Saat lu punya keputusan untuk bangun hubungan ya itu tugas sama berdua. pasangan buat untuk sama-sama
gimana caranya untuk nyatuin itu dua gitu. Nah yang Saling biasa memahami gitu satu yang sama lain. nimbulin toksik nanti, mulai berantem ini itu hal kecil diributin gitu. Kayak biasanya alasan paling klasik tuh kamu bisa nemuin orang yang lebih baik dari aku. Iya betul. Padahal kenapa lu nggak jadi lebih baik gitu loh? Ya. Kenapa harus nyari di orang lain kan? Kenapa nggak mencoba memperbaiki diri gitu? Itu nyebelin sih. Dia bilang aja kalau misalnya nggak sayang udah nemuin orang baru gitu, cari aja alasan dulu. Itu cowok yang biasa. Aduh. Lempar sebagai keberan. Kebetulan dia salah satu-satunya cowok. Aduh. Oke. Nah, di sini kan Kak, kita sudah membahas tentang toksiknya sih. Nah, di sini saya ingin tanyakan Kak, bagaimana sih caranya untuk memulihkan dan untuk terkait dengan toksik itu terhadap hubungan gitu Kak? Untuk Toksik. menghindari. Kalau sudah toksik itu memang seharusnya seperti kalau toksik kan katakanlah itu sebuah penyakit dalam hubungan ya. Sebuah penyakit dalam hubungan. Jadi harus ada obatnya. Gimana caranya obatnya untuk menyembuhkan itu? Cuman 2 cara. Tapi saya pernah baca di TikTok juga, ini semua sumber dari TikTok ya. Source Karena TikTok. segala sesuatu dari TikTok. Iya ya. sih, emang kenceng TikTok. Iya, TikTok tuh yang paling membahagiakan dalam suatu hubungan ialah ketika sama-sama keluar dari toksik. Jadi mereka berdua sama-sama keluar dari toksiknya, tapi hubungan mereka tetap berlanjut gitu. Nah itu tuh hebat sekali loh orang yang sama-sama berjuang untuk mau keluar dari toksiknya, karena memang benar-benar mereka memang sadar mungkin ya kalau mereka sudah sangat toksik dan mereka harus keluar daripada toksik tersebut untuk kebaikan hubungan mereka juga gitu. Nah jadi kalau dari saya sendiri, gimana caranya sih untuk keluar dari yang namanya toksik seperti toksik yang sudah kita sebutkan tadi, dimulai dari saling berkelahi, berantem, ini itu, tidak saling percaya, posesif yang tinggi, memegang akun sosial media, ngecek HP pasangan secara berlebihan, mulai menuduh-nuduh pasangan gitu. Jadi kalau dari saya sendiri tuh ada 2. Yang pertama itu mereka harus berusaha untuk keluar dari toksik itu. Yang kedua adalah mereka sendiri yang harus memutuskan gitu. Dan mereka harus bisa memutuskan, atau mungkin kan sekarang ada yang bilang break gitu. Break, kita istirahat dulu, memperbaiki Diri sendiri. Iya, diri sendiri baru ya. Tapi itu memang ada benarnya juga, karena seperti yang kita udah bahas juga ya tadi yang pertama, kalau saat orang mau berpacaran itu harus membutuhkan mental yang siap, emosional juga harus dewasa, segala sesuatu harus serba dewasa, karena saat menyatukan 2 orang itu bukan hal yang mudah. Orang yang sudah resmi aja bisa pisah, ini belum ada hubungan apapun loh. Iya kan? Jadi saat dimana kita harus betul-betul mendewasakan diri untuk menyatukan kedua pikiran seperti itu. Toksiknya dikurangin, harus ngomongnya baik-baik. Mungkin kalau cara mengurangi toksik itu dengan secara perlahan-lahan, nggak bisa langsung seperti ini mindahin barang sini, susah ya, susah sekali. Jadi Aduh. harus butuh proses. Mungkin dimulai dari hal-hal kecil seperti kalau dia jalan dengan teman-temannya yang awalnya mungkin susah, weekend kali harus mungkin dengan buat kesibukan yang lain. Misalnya kalau ceweknya lagi jalan sama teman-temannya, cowoknya mungkin kalau tidak terbiasa mungkin cowoknya harus udahlah nonton aja di laptop gitu biar bisa sabar-sabar. Toh kan kehidupannya bukan cuma tentang hubungan kita aja. Harus bisa, masih muda. Intinya pikirannya begini, harus masih muda dan harus bisa mengeksplor lebih banyak kehidupan. Itu juga berguna buat edukasi mereka ke depannya gitu. Jadi yang pertama kalau dari aku sendiri itu harus ada yang namanya pemulihan dengan diri sendiri. Setelah itu pemulihan keduanya, atau mungkin mereka harus saling memulihkan diri sendiri dengan berpisah sebentar, atau mungkin memang mereka cuma ditakdirkan untuk singgah untuk jadi pembelajaran, bukan untuk menetap selamanya, tapi mereka cuma untuk singgah dijadikan pembelajaran supaya kedepannya mereka sama pasangan mereka yang baru bisa lebih dewasa. Atau mungkin mereka dipisahkan karena mereka mau dibentuk secara lebih dewasa dan pada akhirnya mereka dipertemukan kembali dengan keadaan yang lebih dewasa. Benar. Gitu sih. Toksik tuh bahaya loh teman-teman, bisa mempengaruhi mental. Teman-temanku tuh banyak yang mental mereka rusak karena toxic relationship. Iya. Emang sih pengaruh banget sih. Iya, pengaruh banget. Sampai mereka melukai diri mereka, sampai
merusak diri mereka, Ya self harm. ya mereka mulai yang awalnya tidak kenal rokok jadi rokok, mereka melukai diri mereka, mencambuki diri mereka, mungkin melakukan berbagai macam hal karena toxic relationship ini. Jadi toxic relationship itu sangat berbahaya, teman-teman. Pengaruhnya- Sebisa mungkin kalau lagi hubungannya lagi sehat-sehat, jangan cari perkara. Biasanya cewek-cewek tuh sering banget kalau misalnya bosan goda pacarnya gitu, bikin masalah. Bosan nih, apa ya, cari bahan ribut. Aku sering gitu sih tapi. Iya. Kalau lagi kangen ya. Iya. Iya, cewek-cewek kalau misalnya kangen tuh kenapa rese gitu loh. Semua cewek kayaknya begitu. Kasihan ya cowok ya. Sabar. Tapi itu harus sabar. Oke, apakah jadi cowok tuh harus sabar itu ya? Nggak bisa. Oke. Sekarang ngomongin apa ya? Tadi kan udah toxic. Udah toxic udah banyak banget kan contohnya. Udah jelas lah. Udah bisa nangkep. Terus sekarang kita bahas tentang enaknya pacaran. Oke. Kita bukan nyuruh orang-orang buat pacaran ya, enggak. Kita cuma ngomongin aja. Tadi kan udah yang Menyampaikan sehat. apa yang ada. Jadi pacaran tuh nggak cuma hal yang jelek aja, pasti yang bagus ya. betul sekali. Tadi Frans sudah bilang sebagai motivasi. Itu benar sih. Pacaran emang jadi motivasi Iya, sih. betul sekali. Kayak kita mantasin diri buat pasangan kita tuh kayak gimana sih? Kita kuliah gitu biar pintar, biar bisa pas disanding sama dia Pada gitu kan. semangat. Terus habis itu apa lagi ya? Demi masa depan juga. Yang kedua temen ngobrol. Pacaran tuh enaknya temen ngobrol, temen cerita. iya, saling tukar pikiran kan. Tadi udah bilang dua kepala jadi satu. Bestie terbaik Iya. di TikTok tuh Temen sekarang. bener-bener temen konten, temen julid, temen apa ya, temen berantem, wih enak banget sih yang pacaran. bisa diajak semua itu asik banget. Makanya hal pertama yang perlu diperhatiin buat nyari pasangan itu yang sefrekuensi. Jangan yang jomplang, gak enak. Cari yang bisa mengerti lah. Benar sekali. Tuh. Oke. Kan namanya gini, kita kan seperti yang udah dibilang pertama, kalau pacaran tuh mempersiapkan diri untuk menikah. Saat udah rasa klik, oke, kita bangun hubungan. Nah, kita tuh ngejalanin hubungan, hitunglah misalnya ngejalanin hubungan bertahun-tahun, terus nikahnya umur 24 misalnya, contoh 24 menikah. Saat kita udah ngambil keputusan untuk nikah sama orang itu, berarti kita menjalani sisa kehidupan kita sama orang itu, bareng-bareng orang itu terus kan. Tiap hari bangun tidur ketemu dia terus. Kita bahagia nggak gitu sama dia? Rasa cocok nggak sama dia? Jangan sampai nanti udah bangun hubungan sama dia, tapi malah sisa hidupnya tuh jadi susah. Yap. Itu bahaya sih. Tahu Nah, kan. Makanya sangat-sangat disarankan untuk saat proses pacaran. Jangan proses pacaran, pas proses PDKT itu kenal dia. Ya, saling Udah tahu satu banget. sama lain. Udah tahu banget sama dia. Biar saat setidaknya kalau dia punya kekurangan yang memang masih bisa kita handle. Memang bisa mentoleransi. Gak semua orang itu bisa nge-handle apapun tentang kekurangan kita. Makanya pengenalan itu sangat perlu. Jangan sampai dengan adanya kekurangan dia, karena keras kepalanya dia, karena ketidakcocokan itu menyebabkan toksik. Itu awal mula toksik bisa dari situ juga. Terus juga nih ya, not biasanya kalau misalnya orang pacaran tuh karena dia pengen orang lain tuh nyembuhin lukanya dia dari masa lalu gitu. Itu salah banget. Harusnya kalian kalau misalnya sebelum mulai sama orang baru, kalian udah bisa berdamai sama masa lalu kalian. Kalian udah damai, udah nggak ada pengaruh trauma dari yang belakang. Jadi kalian bisa menjalin hubungan sama yang baru. Soalnya kan kasihan ya orang baru datang ngajak kenalan berbaik-baik gitu kan, pengen jalin hubungan, lu nya bawa trauma gitu kan. Kayak trauma itu bisa bikin susah orang lain gitu, jangan nyusahin orang lain dulu. Asli, itu nyebelin banget. Orang dari masa lalu yang berbuat, tapi pasangan baru kita yang tanggung jawab. Kan kasihan. Jadi trust issue juga. Iya ya. kan, makanya si penyakit. Yep, that's it. Hati-hati dalam memilih pasangan. Kesimpulannya jangan pacaran di masa remaja. Karena ya udah bisa lihat persoalannya tuh nggak sesimpel kita pacaran happy enggak. Kalau lu rasa mental lu kuat ya boleh. Boleh. Tapi kalau rasa mental belum kuat,
Karena pacaran tuh bukan cuma pakai ini juga perlu kawan. Otak juga. Otak finansial. Jangan coba-coba deh, juga. jangan coba-coba. Mental, finansial kuat. Nah, kalau udah punya ini dua nih, Terserah deh buat ngalahin. Tuh sih. kan asik kan, misalnya kalau udah kerja, udah punya pekerjaan, terus ditanya balik sama orang tua, pasangan udah punya belum? Iya. Nah, daripada sekarang masih zaman masih pusing-pusingnya nugas, terus jadi bingung, kenalin sonde ke orang tua ya. Iya, takut kan? Masih kecil lagi kan. Daripada gugup, takut sendiri, gugup sendiri, kenalin nggak ya, mendingan ditanya udah punya pacar belum? Wah, itu kan asik. Pacarnya mana? Dibawa dong ke rumah. Asik kan kayak gitu. Bener. Jadi tidak takut-takut lagi. Punya seperti itulah teman-teman, jangan pernah mau untuk ada dalam toxic relationship. Betul. Karena itu hanya membebankan kamu, memberatkan kamu, dan membuat kamu menjadi pribadi yang sangat tidak sehat, dan itu sangat memprihatinkan teman-teman. Kesehatan mental itu nomor 1. Kalau kamu saat ini sedang mempertahankan suatu hubungan karena faktor sayang, kamu harus betul-betul untuk memikirkan itu 2-3 kali. Karena bagaimana mungkin kamu menyayangi orang melebihi dari menyayangi diri kamu sendiri. Belajar untuk menyayangi diri kamu sendiri terlebih dahulu, baru menyayangi orang lain. Jangan sampai kamu memikirkan perasaan orang lain tanpa memikirkan perasaan kamu, mental kamu yang terganggu nanti. Bener banget. Terus Bunda Frans mungkin Ya itu tadi, bahwa untuk memulai suatu hubungan perlu bahwa mempersiapkan segala sisinya. Pertama dari siapkan diri sendiri untuk memulai hubungan, terus memilih pasangan, bukan memilih ya, apakah dia sudah cocok atau tidak sih? sebenarnya milih juga nggak apa-apa sih. Memilih. Oh iya, Nggak cocok. apa-apa. Oke. Maka dengan hadirnya bisa membawa saya ke arah yang positif, memberikan dampak yang baik, terus mendukung mempersiapkan masa depan saya. Kan tadi seperti yang dikatakan oleh Ayu dan juga Kak Nike, untuk memacu semangat dalam belajar, mempersiapkan masa depan. Khususnya untuk semua para remaja, bahwa masa remaja itu ada masa di mana kita mempersiapkan masa depan. Jangan karena kamu menghancurkan karena menjalani masa remajamu dengan foya-foya, terus tidak memikirkan kehidupanmu sendiri, dan pada akhirnya menghancurkan masa depanmu. Jadi pesan untuk kita bahwa harus benar-benar berpikir dan mempersiapkan masa depan dengan baik, terutama dalam menjalin hubungan. Karena ketika kamu sudah saling mengenal antara satu dengan lain, khususnya dengan pasanganmu, jadi di situ kalian bisa melihat bahwa wah, dia ini cocok dengan saya, dan saya bisa bersama dengan dia untuk membentuk kehidupan bersama kami. Sisa hidupnya. Sisa hidupnya, betul sekali, sisa hidupnya Kak. Ya mungkin dari saya itu. Oke. Closing dari aku, jangan takut buat pacaran, jangan takut buat menjalin hubungan. Pokoknya perhatiin mental kalian udah siap atau belum, baru mulai. Kalau misalnya belum damai, jangan pernah nyari orang baru. Damai sama diri sendiri dulu. Terus kalau misalnya cari pasangan itu jangan yang sembarangan, soalnya kalian bakal ngabisin sisa waktu kalian sama orang itu. Jadi jangan buang-buang waktu. Soalnya kalian tuh makin tua kan umurnya makin nambah ya, makin mendekati kematian ya. Lu kalau misalnya sama pacar satu umur, makanya kan hati-hati. Udah situ aja sih. Ini kalau misalnya kalian ngerasa hubungan kalian udah nggak enak, udah toxic, stop. Atau enggak, break bentar, istirahat, perbaiki diri sendiri, masing-masing pasangan, baru lanjut lagi. Jangan dipaksain. Soalnya hal yang dipaksain tuh nggak bakal baik. Sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Oke. Dah, closing. Terima kasih sudah menonton. Dadah.